wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Sinanda, NIM 074, kelas 6C. Di sini saya akan bermaksud melakukan presentasi pada mata kuliah Ekonomi Kedua. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan bisa manfaat kelak nantinya. Baik, di sini pada materi pada hari ini, yakni yang pertama ada pengertian transportasi, dan yang kedua ada jenis transportasi, dan yang ketiga ada pengertian komunikasi, dan yang keempat ada fasilitas komunikasi. Di sini saya membahas terkait di wilayah Kabupaten Sumeneb. Sebelum itu saya akan menjelaskan terkait pengertian transportasi, di mana transportasi berasal dari kata lain yaitu transporter, di mana trans berarti sedang atau sebelah lain dan porter berarti mengangkut atau membawa. Jadi transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau suatu ke tempat yang lain. Transformasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ada tokoh para ahli yang mengatakan, yaitu Ahmad Munawar, mendefinisikan transportasi hampir sama dengan Rustian dan Kamaluddin. Beliau mendefinisikan penumpang dan barang dari tempat ke tempat yang lain. Untuk setiap bentuk transportasi terdapat 4 unsur pokok, yaitu ada jalan, ada alat, ada angkutan tenaga atau penggerak, yakni terminal. Lah, jadi di sini 4 elemen atau 4 pilar tersebut kalau tidak ada salah satu berarti tidak ada yang saling mendukung. Jadi adanya 4 pilar tersebut ini adalah saling berkaitan dengan transportasi tersebut. Baik, di sini saya akan lanjut. Saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis transportasi di Sumeneb khususnya. Tidak kata lain, untuk transformasi di kabupaten atau di wilayah Sumeneb, yakni ada 3 matra atau 3 wilayah, 3 matra. Yang pertama ada angkutan darat, ada angkutan laut, dan yang ketiga ada angkutan udara. Di mana angkutan udara sudah diresmikan pada tahun 2018. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait angkutan darat. Nah, di sini angkutan darat meliputi angkutan bermotor dan mobil penumpang, mobil bis, mobil truk, sepeda motor, kereta api. Nah, di sini masyarakat Sumeneb banyak menggunakan hal tersebut. Saya tidak akan menjelaskan tipe-tipe jenis motornya, melainkan saya akan menjelaskan yang sering masyarakat yang digunakan yang pada wilayah tersebut. Yang kedua yaitu ada angkutan laut, di mana angkutan laut yaitu ada kapal penumpang dan kapal barang, kapal nelayan dan lain-lain sebagainya. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Barusan saya menjelaskan kereta api. Ini terkait kereta api itu sudah pernah ada di Kabupaten Sumeneb dan di wilayah-wilayah Madura tersebut juga dulunya sudah ada terkait kereta api. Yang ketiga ada kapal nelayan. Nah, di mana mungkin di sini saya ditaruh tiga angkutan laut atau 3 penumpang, di mana di sini hanya berfokusan saja kepada 3 ini, dan masih ada banyak yang bisa ditaruh di PPT tersebut. Jadi kapal penumpang fungsinya di mana
kapal penumpang ini yang menghubungkan antar pulau-pulau di Madura, di mana di Pulau Madura disebutkan pulau kepulauan. Jadi banyak pulau-pulau di Sumeneb yang akan mau ke Sumeneb. Nah, jadi itu banyaknya kapal penumpang di sana untuk menghubungkan antara pulau-pulau yang berada di Sumeneb. Nah, untuk kapal barang yang kedua, yakni kapal barang biasanya itu eh, dari Jawa langsung ke Madura atau sebaliknya dari Madura ke Jawa untuk pengangkutan barang-barang, ya seperti itu. Dan yang ketiga ada kapal nelayan, di mana kapal nelayan mayoritas di Madura atau kebanyakan di Madura atau di sekitar eh, sekitar Selat Madura itu banyak orang yang melakukan nelayan. Jadinya di sini angkutan laut bisa dikatakan dengan kapal nelayan tersebut. Dan yang ketiga ada angkutan udara. Nah, di mana peresmian kemarin sudah terlaksana, yakni untuk angkutan udara itu memakai jenis pesawat ATR 72600. Jadi tidak seperti Boeing seperti itu teman-teman. Jadinya kapal penumpang yang skala nasional saja. Mungkin dari Madura ke Surabaya, dari Surabaya ke Madura. Mungkin ada lain, mungkin saya kurang paham terkait angkutan udara di Sumeneb itu. Baik, selanjutnya yakni saya membahasakan pengertian komunikasi. Para pakar komunikasi telah memberikan gambaran yang beragam tentang definisi komunikasi, yaitu John Weinberg dan Wilnot, juga Gnatz, Serrano, dan Edward Budakan menjelaskan setidaknya ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai tindakan satu arah, komunikasi sebagai interaksi, dan komunikasi sebagai transaksi. Dan definisi komunikasi menurut Howard the Liswell di atas memberikan gambaran tentang komunikasi sebagai suatu proses transaksi peran. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bersifat satu arah dari komunikator penyampaian pesan kepada kepada komunikan atau penerima pesan dengan menggunakan media tertentu sehingga memunculkan efek. Pengertian yang lain disampaikan oleh Stuart to the Sylvia Mosh. Komunikasi merupakan proses pembentukan makna di antara 2 orang atau lebih. Howard the Liswell pada 1902 sampai 1978 adalah salah satu founding fathers atau pelopor dari perkembangan ilmu komunikasi. Nah, dan seterusnya yakni terkait pembahasan materi terakhir, yakni ada fasilitas komunikasi. Mungkin di sini sepengetahuan saya atau yang saya dapatkan terkait fasilitas komunikasi, mungkin ini saya akan membahas mencakup keseluruhan, tidak ada batas wilayah tersebut. Yang pertama ada telekomunikasi. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran atau pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektronik lainnya. Yang kedua ada jaringan telekomunikasi, di mana telekomunikasi ini adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Jadinya dengan adanya jaringan ini atau jaringan telekomunikasi yang menghubungkan kita dengan sesuatu orang yang akan menggunakan interaksi di sebuah telepon atau sebagainya. Yang ketiga, yakni
ada telepon tetap kabel. Nah, di mana telepon tetap kabel dalam Susenas atau disebut telepon rumah adalah jaringan telekomunikasi menggunakan perangkat telepon tetap dengan kabel yang secara umum diatur oleh standar-standar teknis dengan menggunakan suatu nomor telepon yang dikenal pula sebagai New Public Telephone Network atau PSTN. Pada umumnya dimanfaatkan untuk telepon rumah dan jaringan internet. Memiliki kemampuan menghantarkan sinyal dengan kuat dan jelas dengan biaya yang relatif lebih murah. Seperti itu. Dan yang keempat, ada telepon bergerak atau seluler. Biasa yang kita kenal dengan handphone, seperti itu teman-teman. Nah, di mana telepon bergerak seluler adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon tetap kabel, namun dapat dibawa kemana-mana, portable, mobile, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telekomunikasi kabel. Jadinya untuk yang kita ketahui seperti handphone itu teman, dan tidak menggunakan jaringan telekomunikasi kabel seperti itu. Selain berfungsi sebagai telepon seluler modern biasanya mendukung layanan tambahan seperti short message service atau SMS dan multimedia message service atau MMS, email dan akses internet, aplikasi bisnis dan permainan serta fotografi. Saat ini Indonesia mempunyai dua sistem jaringan telepon bergerak seluler, yaitu GSM, Global System Mobile Telekomunikasi, dan CDMA. Yang terakhir ada internet, di mana internet adalah sebuah jaringan komputer publik di seluruh dunia. Internet menyediakan akses ke sejumlah layanan komunikasi, termasuk web dan membaca email, berita, hiburan, dan file data. Mungkin itu yang saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Mungkin itu dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.